Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa lagi di video pembelajaran IPA selanjutnya yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Kita masih mempelajari tentang klasifikasi materi. Untuk kali ini video part 2, Ibu akan menjelaskan tentang sifat materi dan perubahannya. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dari materi kali ini yaitu menjelaskan sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang ciri-ciri dari larutan asam basa. Nah, bagaimana cara menentukan asam basa? Dengan menggunakan indikator. Ada indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami yaitu dengan mengekstrak bagian dari tumbuhan, sedangkan indikator buatan yaitu indikator yang terbuat dari bahan kimia. Adapun keuntungan dan kelemahan dari masing-masing indikator sebagai berikut. Indikator alami memiliki keuntungan karena harganya lebih murah dan mudah untuk didapatkan, juga mudah untuk digunakan, tetapi memiliki kelemahan yaitu tidak praktis apabila digunakan untuk beberapa waktu berikutnya karena bisa mengalami pembusukan. Sedangkan indikator buatan harganya memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan indikator alami. Tetapi indikator buatan lebih mampu bertahan lama dibandingkan dengan indikator alami. Berikut contoh indikator alami. Tumbuhan yang dapat diekstrak menjadi indikator alami seperti kubis merah, bunga kembang sepatu, bunga mawar, bayam merah, bunga geranium, kunyit, daun pacar, bibit, dan kulit manggis. Seperti contoh, ekstrak dari kulit manggis, jika kita campurkan ke dalam suatu larutan, akan berubah menjadi merah tua, maka larutan tersebut bersifat asam. Jika kita campurkan ekstrak dari kulit manggis ke dalam suatu larutan dan larutan tersebut berubah menjadi warna kuning, maka larutan tersebut bersifat basa. Berikutnya, contoh indikator buatan. Nah, berikut ini tabel 3.8 nama-nama indikator buatan, diantaranya yaitu metil jingga, metil merah, brom timol biru, fenol phthalate, brom kresol hijau, brom kresol ungu, dan alizarin kuning. Jika kita menggunakan salah satu indikator ini, misalnya alizarin kuning, dan dicampurkan dalam suatu larutan, apabila mengalami perubahan warna kuning, maka larutan tersebut bersifat asam. Jika larutan tersebut berubah warna menjadi merah, maka dia bersifat basa. Untuk terakhir pH pada perubahan warna indikator alizarin kuning dari 10,1 hingga 12,0. Metode pemisahan campuran. Yang pertama yaitu filtrasi. Metode ini bertujuan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Zat cair hasil filtrasi terlihat bening, yang disebut dengan filtrat, sedangkan zat padat yang tertahan di kertas saring disebut dengan residu. Berikut ini adalah contoh gambar menggunakan metode filtrasi, yaitu pemisahan campuran pasir dan air. Pasir akan
tertinggal di kertas saring yang disebut dengan residu, dan air yang akan lolos melewati kertas saring berada di dalam wadah disebut dengan filtrat. Berikutnya, metode sentrifugasi. Metode ini bertujuan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Alat yang digunakan disebut dengan sentrifuge. Alat tersebut terlihat pada gambar berikut. Setelah campuran dalam tabung diputar secara horizontal, akan terbagi menjadi dua fase atau dua lapisan. Bagian padat akan mengendap di dasar tabung. Selanjutnya, metode distilasi atau penyulingan. Metode ini yaitu metode pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan berpisah atau terpisah. Hasil dari metode distilasi atau penyulingan berupa tetesan-tetesan uap yang disebut dengan distilat. Nah, ini adalah gambar alat dalam metode distilasi atau penyulingan. Metode berikutnya, kromatografi. Metode ini memisahkan zat yang bercampur didasarkan dengan perbedaan kecepatan merambat partikel-partikel zat yang bercampur pada suatu medium diam yang dialiri dengan medium gerak. Contoh kromatografi sederhana yaitu kromatografi kertas. Pada gambar terdapat zat yang bercampur pada medium diam kertas saring yang kemudian dicelupkan ke dalam air, di mana air sebagai medium geraknya, dan cat warna akan bergerak, partikel-partikelnya merambat sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Selanjutnya, metode sublimasi. Metode pemisahan campuran yang didasarkan pada salah satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat lainnya tidak. Prinsip kerja metode ini mengubah zat padat menjadi uap, lalu memadatkannya kembali atau memadatkan uap itu kembali membentuk kristal. Berikut adalah gambar contoh metode sublimasi, di mana di dalam gelas kimia terdapat campuran kapur barus dan pasir. Setelah dipanaskan, kapur barus akan menguap lalu mengenai es batu. Uap tersebut akan membeku kembali membentuk kristal, sehingga kapur barus terpisah dengan pasir yang tetap berada di bawah atau di dasar gelas. Penjelasan berikutnya yaitu sifat materi. Sifat materi yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zatnya. Contoh sifat fisika: wujud, warna, bau, titik didih, titik beku, dan kelarutan suatu materi. Sifat materi berikutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Contoh dari sifat kimia yang pertama, kestabilan, yaitu mudah tidaknya suatu materi terurai karena pengaruh panas atau listrik. Yang kedua, kereaktifan, yaitu mudah tidaknya suatu materi bereaksi dengan materi lain. Yang ketiga, keterbakaran, yaitu dapat tidaknya suatu materi terbakar. Dan yang terakhir, daya ionisasi. Daya ionisasi adalah mudah tidaknya suatu materi menghasilkan ion. Mengelompokkan perubahan materi.
Perubahan materi terdiri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru yang berubah hanya bentuk dan wujud materinya saja. Contoh perubahan fisika seperti perubahan es menjadi air, kemudian air menjadi uap air. Kemudian contoh lain, lilin yang meleleh dan pelarutan garam. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan materi baru. Contoh perubahan kimia seperti kertas yang dibakar berubah menjadi abu, besi yang berkarat, dan nasi yang menjadi basi. Berikut ini adalah contoh gambar perubahan kimia melalui proses pembakaran. Seperti yang terlihat yaitu arang briket. Contoh perubahan kimia selanjutnya melalui proses peragian atau fermentasi, yaitu singkong yang diubah menjadi tapai melalui proses fermentasi atau peragian, dan kedelai yang diubah menjadi tempe dengan bantuan ragi atau dalam proses peragian atau fermentasi. Contoh perubahan kimia selanjutnya melalui proses perkaratan dan pelapukan. Ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, terjadi perubahan warna, seperti buah yang menjadi masak, besi berkarat, roti yang menjadi gosong. Yang kedua, terjadi perubahan suhu, contohnya singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe. Yang ketiga, terbentuknya gas, seperti kertas yang dibakar, kompor yang menyala, karbit disiram air, dan sampah yang membusuk. Dan ciri yang keempat, terbentuk endapan, seperti susu yang menjadi basi, minyak menjadi tengi, dan batu kapur disiram air. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu tidak menghasilkan zat baru, beberapa dapat kembali ke wujud asal, mengalami perubahan wujud, dan mengalami kelarutan. Berikut ini contoh perubahan fisika karena perubahan bentuk seperti kopi yang ditumbuk menjadi serbuk kopi, beras yang ditumbuk menjadi tepung, batu dipecah menjadi kerikil, dan lilin yang mencair menjadi lilin kembali. Baiklah, itu kelanjutan materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekian penjelasan klasifikasi materi. Selamat belajar kembali di rumah, dan jangan lupa persiapan untuk penilaian harian minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.